Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arifki, NIM C2C020047. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang sinkronisasi. Pada umumnya, proses dapat bekerja sendiri atau independent proses dan juga dapat bekerja sama dengan proses-proses yang lain atau cooperating proses. Ketika proses saling bekerja sama, maka proses tersebut akan saling berbagi data. Dan pada saat proses berbagi data, ada kemungkinan bahwa data yang dibagi secara bersama itu akan menjadi tidak konsisten. Karena ada kemungkinan proses tersebut melakukan akses secara bersamaan yang menyebabkan data tersebut berubah. Hal inilah yang disebut dengan race condition. Dalam sebuah sistem yang terdiri dari beberapa rangkaian cooperating proses yang berjalan secara asinkron dan saling berbagi data, dapat terjadi seperti pada program berikut ini. Pada program producer atau consumer, terdapat perintah counter plus plus dan counter min min yang dapat diimplementasikan dengan bahasa mesin sebagai berikut. Dapat dilihat jika perintah dari counter plus plus dan counter min min dieksekusi secara bersama, maka akan sulit untuk mengetahui nilai dari counter sebenarnya, sehingga nilai dari counter itu akan menjadi tidak konsisten. Marilah kita lihat contoh berikut ini. Pada contoh tersebut, dapat kita lihat bahwa counter memiliki dua buah nilai, yaitu bernilai 3 pada saat counter plus plus dieksekusi dan bernilai 1 pada saat counter min min dieksekusi. Hal ini menyebabkan nilai dari counter tersebut menjadi tidak konsisten. Perhatikan bahwa nilai dari counter akan bergantung pada perintah terakhir yang dieksekusi. Karena itu, kita membutuhkan sinkronisasi yang merupakan suatu upaya yang dilakukan agar proses-proses yang saling bekerja bersama-sama dieksekusi secara beraturan demi mencegah timbulnya suatu keadaan yang disebut dengan race condition. Race condition merupakan masalah yang dapat terjadi pada beberapa proses yang memanipulasi suatu data secara kongruen, sehingga data tersebut tidak sinkron lagi. Akhirnya akan tergantung pada proses mana yang terakhir dieksekusi. Dalam kenyataannya, suatu proses akan lebih sering melakukan perhitungan internal dan hal-hal teknis lainnya tanpa ada bahaya race condition di sebagian besaran waktu. Namun beberapa proses memiliki suatu segmen kode di mana jika segmen tersebut dieksekusi, maka proses tersebut dapat saling mengubah variabel, mengupdate suatu variabel, menulis ke dalam file, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti inilah yang dapat menyebabkan terjadinya race condition, dan segmen kode ini disebut sebagai critical section. Solusi untuk memecahkan permasalahan critical section adalah dengan merancang sebuah protokol di mana proses-proses dapat menggunakan secara bersama-sama. Setiap proses harus meminta izin untuk memasuki critical section-nya. Bagian dari kode yang mengimplementasikan izin ini disebut entry section. Akhir dari critical section itu disebut exit section. Bagian kode selanjutnya disebut remainder section. Dalam pemecahan tersebut harus memenuhi 3 persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, mutual exclusion. Jika suatu proses sedang menjalankan critical section-nya, maka proses-proses lain tidak dapat menjalankan critical section mereka. Dengan kata lain, tidak ada dua proses yang berada di critical section pada saat yang bersamaan. Yang kedua, progress. Jika tidak ada proses yang sedang menjalankan critical section-nya dan ada proses-proses lain yang ingin masuk ke critical section, maka hanya proses-proses yang sedang berada di dalam entry section saja yang dapat berkompetisi untuk mengerjakan critical section. Yang ketiga, bounded waiting. Seandainya ada proses yang sedang menjalankan critical section, maka proses lain memiliki waktu tunggu yang ada batasnya untuk menjalankan critical section-nya, sehingga dapat dipastikan bahwa proses tersebut dapat mengakses critical section-nya. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.